Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromeda Pradana Arfianto, NPM 20430011, kelas C, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memori dan CPU, sebagaimana dengan tugas saya di UM Muhammadiyah Metro. Baiklah, langsung saja. Memori dan CPU. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer memori atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, yaitu Central Processing Unit. Central Processing Unit adalah tempat untuk melakukan proses instruksi atau perintah program yang akan digunakan untuk mengolah data. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Kemudian memori. Memori merupakan bagian komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Berikut beberapa jenis memori. Satu, memori utama atau main memory. Memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data, namun kapasitas memorinya kecil, contohnya RAM. Kemudian yang kedua, memori sekunder atau secondary memory. Memori sekunder adalah perangkat fisik untuk penyimpanan program dan data yang kecepatan aksesnya lambat, namun memiliki kapasitas memori yang lebih besar, contohnya hard disk. Yang ketiga, virtual memory merupakan memori primer yang tersimpan di dalam memori sekunder. Dan yang keempat adalah external memory. External memory digunakan sebagai storage pada komputer dan terpisah dari memori sekunder, contohnya DVD, DVD-ROM, dan magnetic tape. Dan selanjutnya, jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori terdiri dari register prosesor. Yang kedua, RAM, contohnya cache memori dan memori fisik. Dan yang ketiga, ROM, contohnya ROM BIOS dan flash memory. Kemudian perangkat penyimpanan berbasis disk magnetik, floppy disk, hard disk. Dan yang terakhir tadi itu. Kemudian sifat memori. Sifat memori ada dua jenis sebagai berikut. Volatile memory adalah memori komputer yang membutuhkan daya listrik untuk menjaga informasi yang tersimpan. Jadi ketika daya dimatikan ataupun terputus, maka data yang tersimpan akan hilang, contohnya DRAM dan SARM. Yang kedua, not volatile memory adalah memori komputer yang tetap dapat menyimpan atau menjaga informasi meskipun tidak tersedia daya listrik, contohnya ROM, hard disk, disket, dan lain-lain. Selanjutnya, CPU. CPU adalah Central Processing Unit, adalah tempat untuk melakukan proses instruksi atau perintah program yang akan digunakan untuk mengolah data. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen CPU tersusun dari ALU yang bertugas membentuk fungsi pengolahan data komputer. Dan yang kedua, Control Unit atau CU bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi
kerja antar komputer dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol dan mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang ketiga, register. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Lanjut, CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register. Komponen eksternal CPU sistem lainnya seperti memori utama, prianti, masukan dan keluaran. Selanjutnya, fungsi CPU menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Kemudian pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi dan operasi pelaksanaan. Contoh soal 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan volatile. Jawab, volatile adalah salah satu sifat memori yang membutuhkan daya listrik untuk menjaga informasi yang tersimpan. Jadi ketika daya dimatikan ataupun terputus, maka data yang tersimpan akan hilang. Yang kedua, soal kedua, CPU tersusun dari beberapa komponen. Sebutkan. Jawab, CPU tersusun dari 4 komponen sebagai berikut. Yang satu, ALU, dan yang kedua CU, central unit, dan yang ketiga CPU interconnection, dan yang keempat tadi register. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.